Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan fokus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan campur tangan atas kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melawat seluruh hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Abah, ya Bapa. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap hidup kami. Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami ya Aba ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat suaramu. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan. Haleluya. Allah kami dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Tiada base. Tiada bayar.
Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan segenap hati ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Yesus, Kau dambaan. Oh Yesus, Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, Engkaulah dambaan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami agungkan nama-Mu, haleluya. Segala ciptaan-Mu sujud menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabashikana Maya Rabase, haleluya. Yesus, Yesus, lebih dalam lagi kami sembah Engkau Tuhan, lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, selagi kami masih bernapas, Engkau memberikan kami ya Tuhan Yesus kekuatan yang baru untuk kami boleh menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan, mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Ku tinggikan, ku tinggikan. Biar setiap yang bernapas memuji-Mu ya Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Angkat kedua tanganmu, sama-sama kita tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja.
Tuhan Yesus. Engkau yang disanjung dan Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau mengekspresikan rasa syukur dan sukacita kami. Waktu kami memuji Engkau, kami melompat menari. Bahkan kami bertepuk tangan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu waktu kami bersuka cita Tuhan, setiap yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Karena Engkau Tuhan berkuasa melalui puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Dia berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nama siapa saudara? Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, dan dari setiap pulau-pulau datang memuji dan menyembah Engkau, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelur menyembah Engkau. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama
Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semuanya melompat bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami angkat tangan kami mau berdoa buat pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, pembina kami yang ada di pusat, Pak Niko Joto Rahajo beserta wakil, istri, anak, bahkan Pak Johan yang ada di Singapura, Pak Irwan, bahkan wakil Pak Anen yang ada di GBI My Home. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan setiap umat-Mu. Kami sangat berjawab syukur Tuhan, karena kami sangat mengasihi setiap gembala-gembala yang Kau percayakan. Berkati keluarga besar mereka, berkati setiap pelayanan mereka, anak mereka, istri, semuanya Tuhan berkati dengan melimpah. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-hamba Tuhan dari pusat sampai ke cabang ranting, bahkan gembala-gembala kul Tuhan, kepala definisi, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami tidak lupa berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Damailah bangsa kami, damailah Indonesiaku. Terima kasih buat wakil presiden, bahkan wakil Tuhan presiden Pak Jokowi, Mas Prof ya Bapak, bahkan Tuhan dari pejabat tertinggi sampai ke rendah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, diberkatilah darat, udara, lautan ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya yang ada. Diberkatilah setiap Tuhan, oh Tuhan dari gubernur, bupati, bahkan Polri Tuhan. Marini, angkatan laut, udara, bahkan Tuhan angkatan darat, semuanya yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Diberkatilah seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa juga para dokter, para medis, para Tuhan, setiap perawat Tuhan yang menangani corona ini ya Bapak. Kiranya tangan Tuhanlah yang memberkati keluarga besar mereka. Kekuatan, kesehatan datang daripada-Mu saja ya Bapak. Kami serahkan Tuhan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Dan kami akan dipercaya Tuhan, Engkau perhitungkan setiap jeripaya mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat kota kami Tanjung Pinang, Kepri, bahkan Pulau Bintan.
Dalam firman Engkau berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota kami, karena itu menjadi kesejahteraan bagi kami ya Bapa. Kami terus berdoa buat kota di mana kami dibuang ya Bapa. Dan kerinduan kami bila kota kami penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih buat ekonomi, politik, sosial yang ada, kepolisian Tuhan, marinir Tuhan, semua yang berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi kedamaian, kesejahteraan bagi kota kami Tuhan, bahkan pulau Kepri ini ya Bapa, Pulau Bintan yang ada. Bapa, kami serahkan Tuhan kota kami yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Shalom bagi Tanjung Pinang, shalom bagi Kepri, shalom bagi Pulau Bintan yang ada. Terima kasih Tuhan, listrik, semuanya lancar ya Bapa. Kami serahkan kota kami yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, dalam masa-masa Tuhan umat-Mu Tuhan, mungkin yang mengalami Tuhan COVID Tuhan positif dalam corona ini, kiranya Tuhan Engkau datang menyembuhkan mereka Tuhan. Kiranya hadirat-Mu saja yang menyembuhkan setiap mereka. Bila kematian tidak ada lagi, bila kesembuhan boleh bertambah-tambah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila Tuhan saat-saat ini Engkau pulihkan Tuhan Yesus, buka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya virus-virus corona kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap bumi kami. Terima kasih ya Bapa, buat bangsa-bangsa yang mengalami COVID ini, kami serahkan gereja ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ini adalah masa pemurnian buat gereja-Mu. Kiranya setiap gereja boleh di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, setiap gereja boleh menuai pada saat-saat ini, yaitu jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan. Mungkin Tuhan saat-saat ini Tuhan, hari Minggu ibadah tidak bisa berkumpul di gedung gereja, tetapi di setiap rumah-rumah kami akhirnya percaya, lewat rumah-rumah Tuhan juga memulihkan setiap Tuhan keluarga-keluarga. Kami rindu di saat kami mengikuti Tuhan ibadah di online Tuhan, Engkau yang memenuhi hadirat-Mu pada setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah minggu ya Tuhan. Dan kami kerinduan kami, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan, hanya hadirat-Mu saja yang kami perlukan ya Tuhan. Bila setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi ya Tuhan sesuatu Tuhan yang benar-benar menumbuhkan setiap iman kami. Berkati hamba-Mu yang membawa kebenaran-Mu ya Tuhan pada hari Minggu. Siapapun hamba-Mu Tuhan, berkati istri anak-anak mereka. Bila kuasa Roh Kudus yang mengaumi Tuhan Yesus senantiasa membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Hanya Roh Allah saja yang ada berkata-kata dan kebenaran-Mu. Bila setiap firman yang disampaikan Tuhan, setiap umat-Mu mendengar Tuhan, menjadi Tuhan, akan dibebaskan Tuhan dalam setiap belenggu-belenggu dosa, akan dimerdekakan ya Bapa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah Engkau akan berikan kekuatan baru, yang tidak ada pengharapan akhir-akhir ini, lewat kebenaran-Mu Tuhan. Bila pengharapan yang penuh dengan harapan Engkau berikan kepada umat-Mu yang mendengarkan Tuhan suara-Mu pada hari Minggu Sabat-Mu. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, orang yang menghormati hari Sabat tidak akan kekurangan ya Bapa. Karena kami percaya, berkati setiap umat-Mu di masa-masa corona ini ya Bapa. Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang senantiasa menyertai setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, bila Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup menaklukkan segala perkara, segala masalah. Lewat setiap masalah kami boleh bertumbuh ya Bapa. Dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa pada doa hari ini puasa Tuhan. Kiranya doa puasa ini Tuhan, kami percaya kami mengundang hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Bapa, urapi Tuhan hamba-Mu yang membawa kebenaran-Mu. Bila setiap kebenaran-Mu Tuhan lewat online ini boleh membuat banyak orang bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Bila kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan hanya Engkaulah andalan kami. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, yang membawa musik, yang WL, yang singer ya Bapa. Keluarga mereka Tuhan, perlindungan ada daripada-Mu. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Karena Engkau adalah Yehova Jireh ya Bapa.
Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih boleh berkumpul di tempat ini berdoa Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh umat gereja-Mu yang ada di tempat ini dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, keluarga besar, anak cucu mereka, biarlah perlindungan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kerinduan kami boleh Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama lagi nestam ya Tuhan di gereja, di gedung gereja GBI Home, untuk sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala kemuliaan, keagungan, kemegahan hanya kepadamu saja kami kembalikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa penuh dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang mau setia melakukan segala perkara-perkaranya yang ajaib. Haleluya Yesus Kristus. Hanya Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dalam doa puasa saya akan memberikan sharing firman Tuhan yang saya berikan judul Pentingnya Baptisan Roh Kudus, yang akan kita ambil dari Markus pasal 1 ayat 8.
Dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sebagai warga jemaat Gereja Bethel Indonesia, kita mempercayai dalam iman percaya kita ada dua macam baptisan yang harus dialami oleh orang percaya. Yang pertama disebut baptisan air sebagai tanda pertobatan dan kelahiran baru kita. Dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus sebagai berkat yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita, atau yang disebut dengan second blessing. Dua baptisan ini harus kita alami, kita harus merasakan, kita harus mengalami sebagai orang percaya. Karena itu Gereja Bethel Indonesia menuliskan dalam pengakuan imannya, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Dan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Hal ini mengacu kepada kisah di mana baptisan terjadi pertama kali di loteng Yerusalem. Kita bisa mengerti dan tahu itu terjadi waktu perayaan Pentakosta, di mana 120 murid Tuhan bertekun, bersehati, memuji, menyembah Tuhan. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka mengalami tanda awal, yaitu berbahasa roh. Kalau kita juga baca dalam kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara bisa temukan di situ Petrus menyampaikan firman Tuhan, dan kepada jemaat di Samaria juga mengalami baptisan Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh. Dan Petrus juga diutus Tuhan untuk pergi ke keluarga Kornelius, dan ketika dia memberitakan kabar baik tentang Injil Kerajaan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, di situ tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan dan semua keluarga Kornelius mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Kalau kita juga lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, di mana Paulus ketika bertemu dengan 12 jemaat di kota Efesus, dia bertanya, apakah sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus? Mereka bahkan tidak tahu, mereka hanya tahu baptisan Yohanes. Dan di situ Paulus menerangkan, mengajarkan, dan akhirnya Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus, dan tanda awalnya adalah berbahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa baptisan Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena baptisan Roh Kudus merupakan kasih karunia, merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperlengkapi sebagai gereja, sebagai umat Tuhan di dalam mengiring Tuhan. Kita bisa tahu bahwa tidak semua orang Kristen percaya dengan baptisan Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen percaya dengan yang namanya bahasa roh, saudaraku. Padahal sangat jelas baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di ayat yang ke-4 dan 5, Tuhan Yesus berkata begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah berpesan bahwa murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Janji apa itu? Yaitu baptisan Roh Kudus. Kita percaya bahwa tanda awal daripada baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang tidak percaya? Mengapa orang tidak, saudaraku, menjadi yakin akan hal ini? Karena kalau kita pelajari, saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, ketika Yesus naik ke sorga, saudaraku, disaksikan itu oleh 500 murid-murid Tuhan. 500 murid-murid Tuhan. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ada 500 orang yang menyaksikan, saudaraku, penampakan Yesus yang sudah bangkit, dan Tuhan Yesus menyampaikan pesan, saudaraku, kepada 500 orang itu untuk tinggal di Yerusalem. Tetapi yang herannya kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 15, di situ tidak 500 orang yang menunggu. Dikatakan, saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke
15 dikatakan hanya 120 orang. Dikatakan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, saudaraku, 120 orang. Ada 500 yang mendengar bahwa mereka disuruh menantikan janji Tuhan untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi hanya 120 orang, 25% yang percaya, yang taat kepada perintah Tuhan untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Saudara dikasih oleh Tuhan, berarti ada 380 orang murid yang tidak percaya, yang tidak taat akan perintah Tuhan untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa itu, yaitu dibaptis Roh Kudus. Karena itu jangan heran kalau hari-hari ini ada banyak orang juga berkata bahwa nggak perlu baptis Roh Kudus, nggak perlu bahasa roh, saudaraku, nggak penting. Sedangkan yang digembalakan oleh Yesus sendiri, sedang yang dimuridkan Yesus sendiri saja melakukan hal yang mengerikan, tidak mentaati, tidak percaya kepada janji Tuhan untuk tinggal di Yerusalem. Karena itu jangan heran, saudaraku. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa tanda awal adalah bahasa roh? Saudaraku, ternyata bahasa roh yang kita pelajari di Alkitab ada dua macam, saudaraku. Yang pertama disebut glossolalia. Bahasa roh ini adalah bahasa rahasia, saudaraku, kita dengan Tuhan. Ya, jadi ketika kita mengucapkan bahasa roh ini adalah bahasa-bahasa rahasia yang tidak dimengerti oleh yang mengucapkan atau yang mengatakan dan yang mendengarkan. Yang mengerti bahasa ini hanya Tuhan saja. Bahkan setan pun tidak mengerti akan hal itu. Karena itu dalam 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi yang pertama bahasa roh itu, saudaraku, diberikan kepada kita yang bentuknya, wujudnya, ekspresinya adalah disebut glossolalia, yang tujuannya adalah untuk bahasa doa, pujian, dan penyembahan. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, saudaraku, kita tidak hanya terjebak pada bahasa akal budi saja. Kita tidak terjebak hanya pada bahasa yang kita kuasai, tetapi kita juga berdoa, memuji, menyembah dengan roh kita. Kalau kita pelajari, saudaraku, dalam firman Tuhan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15, Paulus berkata begini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi jelas di sini bahwa glossolalia dikaruniakan kepada kita, diberikan kepada kita sebagai bahasa doa, pujian, dan penyembahan. Kita tidak hanya berdoa dengan bahasa akal budi. Apa sih artinya bahasa akal budi? Yaitu bahasa yang kita kuasai. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa suku kita yang kita kuasai, yang kita mengerti, dan kita berdoa dengan bahasa itu disebut bahasa akal budi, saudaraku ya. Saudaraku, tetapi bahasa doa akal budi sangat terbatas. Karena itu Tuhan mengaruniakan kita baptisan Roh Kudus yang disertai yang sebagai tanda awalnya adalah bahasa roh, supaya kita juga bisa berdoa dengan roh kita. Saudaraku, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dalam terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan begini, roh juga menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi roh sendiri yang berbicara kepada Allah untuk kita. Roh menyampaikan permohonan bagi kita, roh berbicara kepada Allah dengan perasaan yang sangat dalam sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sangat jelas di sini Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita ketika kita berdoa. Karena itu penting sekali Bapak Ibu, kita mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai, saudaraku, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Ya, yang saya sebut tadi, yang pertama glossolalia, saudaraku, itu tujuannya adalah untuk bahasa doa, pujian, penyembahan. Kalau kita melihat juga di dalam, saudaraku, Yohanes 4 ayat 23-24
Tuhan juga berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Tuhan sedang mencari penyembah, bukan penyembahan, penyembah-penyembah. Artinya pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Bagaimana penyembahan yang benar? Kalau ada penyembahan benar berarti ada penyembahan yang salah. Alkitab berkata penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah dalam roh? Dikatakan tadi 1 Korintus 14 ayat yang ke-15, Paulus berkata, jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Jadi Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus diberikan kita, tanda awalnya adalah bahasa roh, punya tujuan adalah memperlengkapi bahasa doa kita, bahasa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak berdoa hanya dengan akal budi saja, tetapi kita berdoa dengan roh kita. Yang kedua, kita tidak hanya menyembah memuji dengan bahasa akal budi kita, tetapi juga kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu penting sekali, saudaraku, kita terus mengaktifasikan yang namanya berbahasa roh. Karena ada, saudaraku, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kita menggunakan bahasa roh dalam tujuan yang pertama, yaitu sebagai bahasa doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua tujuannya, mengapa bahasa roh diberikan? Saudaraku, untuk membangun diri kita sendiri atau iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika Bapak Ibu mengaktifasikan bahasa roh sebanyak mungkin, seaktif mungkin, maka saudaraku, iman kita, keadaan kita, mungkin kita dalam kondisi lemah, letih, lesu, beban berat. Saudaraku, ketika kita mulai mengaktifasikan bahasa roh kita untuk memuji, menyembah, dan berdoa, maka itu akan membangkitkan, saudaraku ya, membangun diri kita untuk kembali yang mungkin sudah redup imannya, mungkin sudah redup rohnya, kembali on fire, kembali menyala-nyala, saudaraku ya. Karena itu dalam Yudas 1 ayat 20 Tuhan berkata, akan tetapi kamu yang terkasih, dengan membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi bahasa roh merupakan satu karunia yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita gerejanya. Karena itu jangan anggap biasa, jangan anggap sepele, jangan anggap, saudaraku, ini hal yang biasa saja. Tapi ini merupakan anugerah, ini merupakan satu senjata kalau saya bisa katakan. Ini merupakan satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Yang pertama tadi jelas, untuk bahasa doa, pujian, penyembahan kita. Sehingga kita tidak terjebak hanya dalam doa, pujian dengan akal budi saja, tetapi kita juga berdoa, memuji, menyembah juga dengan roh kita. Yang kedua tujuannya adalah untuk membangun diri kita sendiri ketika kita lemah, ketika kita mungkin putus asa, ketika kita sudah nggak berdaya, iman kita, saudaraku, mungkin sudah loyo. Ini waktunya untuk kembali mengencourage, membangkitkan, saudaraku, semangat, gairah roh kita kembali menyala-nyala. Penting kita mengaktifasikan bahasa roh itu. Yang kedua, saudaraku, bahasa roh disebut namanya eknolalia, yaitu bahasa roh yang diucapkan menggunakan bahasa-bahasa bangsa-bangsa di dunia yang tidak pernah dipelajari dan didengar sebelumnya oleh orang yang mengatakan bahasa tersebut. Jadi ada macam yang kedua bahasa roh, yaitu yang disebut eknolalia. Artinya orang ini mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka mengucapkan bahasa-bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi orang ini gak pernah dengar sebelumnya. Orang ini gak pernah mempelajari sebelumnya. Tetapi dalam kuasa hadirat Tuhan, dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus, orang ini bisa mengucapkan, saudaraku, bahasa itu dengan baik, dengan lancar.
Sehingga orang-orang asing di tempat itu yang mengerti bahwa orang yang mengucapkan ini gak pernah dengar, gak pernah belajar bahasa itu, tetapi dia bisa mengucapkan dengan lantang, dengan jelas. Sehingga orang yang dari bangsa-bangsa ini yang mengerti bahasanya, mengerti maksud dari bahasa itu. Itulah yang disebut exnonalia. Inilah yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika perayaan Pentakosta, 120 orang di loteng Yerusalem, mereka memuji sehati, bertekun, sehati berdoa, memuji dan menyembah. Saudaraku, turunlah angin, tiupan angin dan api, lidah-lidah api. Lalu mereka berbahasa roh, dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran-heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ketika perayaan Pentakosta di Yerusalem, seluruh orang Israel yang diaspora di tanah pembuangan berkumpul di Yerusalem. Kalau kita pelajari Kisah Rasul pasal 2, di situ ada belasan saudaraku orang Israel yang saudaraku datang, saudaraku dari suku-suku yang ada di sekitar Israel. Mereka tercengang-cengang, mereka bingung. Ini kan orang Galilea, kok mereka bisa bahasa kita? Ada yang dari Partia, ada yang dari saudaraku Mesir, ada yang dari Arab dan lain sebagainya, saudaraku mereka heran, kok bisa mereka mengucapkan bahasa-bahasa kita? Mereka ini orang Galilea, mereka juga orang tidak terpelajar, tetapi kenapa mereka bisa? Itulah saudaraku baptisan Roh Kudus, tanda awal bahasa roh yang disebut exnonalia. Jadi orang ini gak pernah belajar, orang ini gak pernah kursus, orang ini gak pernah dengar bahasa itu, tetapi karena kuasa Roh Kudus memenuhi, dia mengalami baptisan Roh Kudus, mereka mengucapkan bahasa-bahasa itu dengan jelas dan luar biasa. Pertanyaannya adalah, tujuannya untuk apa, Pak? Kalau tadi glosolalia tujuannya ada untuk saudaraku bahasa doa pujian penyembahan, lalu untuk membangun diri kita sendiri, karena itu nggak perlu dijelaskan, nggak perlu diterjemahkan, karena tujuannya untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk bahasa roh exnonalia ini, saudaraku, tujuannya adalah untuk memberitahukan, mengabarkan perbuatan-perbuatan yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan lakukan untuk mereka. Karena itu kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, dikatakan, baiklah orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika orang-orang Israel yang ada dari tanah diaspora pembuangan berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar bahasa yang diucapkan oleh para rasul itu. Dan mereka mendengar apa yang mereka ucapkan, bukan kata-kata kosong, bukan kata-kata sia-sia, tetapi Alkitab berkata, waktu para rasul mengucapkan bahasa roh yang bentuknya, wujudnya, ekspresinya exnonalia, saudaraku, itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah untuk mereka. Karena itu, saudaraku, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, dalam bentuk exnonalia ini, tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberitakan kabar baik Injil kepada orang yang belum beriman, belum percaya. 1 Korintus 14 ayat 22 dalam Alkitab terjemahan literatur saudaraku Indonesia dikatakan begini, karena itu bahasa-bahasa lidah adalah tanda bukan bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan nubuat bagi orang-orang yang tidak beriman, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Soalnya dikasih oleh jelas di sini, orang bahwa bahasa lidah, bahasa roh itu adalah tanda bagi orang-orang yang tidak beriman. Ada satu kisah di pedalaman, saudaraku, di daratan Cina. Saudaraku, kisah ini ada anak-anak muda rindu memberitakan kabar baik ke pedalaman Cina. Dan ketika mereka masuk sebuah kampung, mereka nggak tahu, saudaraku, bahwa ternyata kampung ini adalah kampung yang masih kanibal. Mereka ditangkap, saudara, lalu diikat dan dijadikan suatu persembahan, dan mereka akan dimakan. Dari kepala suku dan seluruh rakyatnya berkumpul di kampung itu untuk mengelilingi mereka, anak-anak muda ini.
Saudaraku, tetapi ketika mereka dalam posisi antara mati dan hidup, saudaraku, mereka mulai berdoa, mereka mulai memuji, mereka mulai menyembah. Dan ketika mereka menyembah, mereka berbahasa roh. Mereka mengucapkan bahasa roh yang namanya eksunolalia. Dan saudaraku perhatikan, ketika mereka berdoa dan mengucapkan bahasa roh, ternyata apa yang diucapkan oleh mereka ini, itu adalah bahasa kampung tersebut. Saudaraku, bahasa daerah tersebut, sehingga dari kepala suku sampai seluruh penduduk itu bisa mengerti apa maksud kedatangan mereka. Sehingga pada akhir cerita kisah ini, seluruh kampung dari kepala suku sampai penduduknya semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya baptisan Roh Kudus. Pentingnya saudaraku kita mengaktifasikan namanya karunia berbahasa roh. Karena hal itu Tuhan berikan kepada kita untuk memperlengkapi kita, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan lakukan buat setiap jiwa-jiwa yang ada. Dan kita diberi kuasa, otoritas untuk memberitakan kabar baik dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Karena itu kalau kita pelajari saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal 2, saudaraku, ketika para rasul, saudaraku, berbahasa roh, mereka disindir. Oh, ini mereka mabuk. Tapi Petrus dengan gagah berani berdiri dan berkata, ini masih jam 9 pagi. Nggak mungkin mabuk pagi-pagi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan Petrus memiliki sebuah keberanian untuk memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa baptisan Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Alkitab berkata begini, Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudaraku, baptisan Roh Kudus menjadi sangat penting. Saudaraku, disertai dengan tanda awal bahasa roh, dan kita sudah belajar, saudaraku, betapa pentingnya bahasa roh itu. Dan sekarang betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu bagi kita. Dikatakan Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, mengapa baptisan itu penting? Baptisan Roh Kudus itu penting. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27, saudara bisa temukan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan di sini ayat 26. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan. Ada satu kalimat, supaya mereka berkuasa. Saudaraku, ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita diberi kuasa. Ya, kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, maka kita, saudaraku, dipenuhi dengan kemampuan, dipenuhi dengan yang namanya, saudaraku, otoritas di dalam hidup kita. Untuk apa? Menjadi saksi. Kita tidak akan pernah menjadi saksi kalau kita tidak dipenuhi dengan kuasa. Dan kuasa itu akan memenuhi kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Makanya firman Tuhan tadi berkata, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Akan, berarti belum. Ya, menerima kuasa. Kalau kita akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus itu turun. Jadi kita akan menerima otoritas, kemampuan, kesanggupan, kebisaan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus membaptis kita, memenuhi kita. Baru setelah itu kita akan menjadi saksi. Saudara tahu kata saksi? Saksi itu artinya orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami kejadian itu. Karena itu orang yang menjadi saksi adalah orang yang ada di tempat itu, yang menyaksikan, yang melihat, yang mengalami kejadian itu sendiri, bukan kata orang. Bukan katanya.
Makanya ketika orang itu tidak melihat, tidak mengalami, tidak ada di tempat kejadian itu, lalu dia berdiri menjadi saksi, seringkali disebut saksi dusta. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya kita dibaptis Roh Kudus adalah untuk kita menerima kuasa, kemampuan. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut dunamis, kekuatan, kebisaan, kesanggupan. Untuk bisa kita punya kuasa, otoritas, kesanggupan, kebisaan menjadi saksi, kita perlu dibaptis Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena untuk saudaraku kita bisa menjadi saksi, kita harus mengalami, kita harus melihat, kita harus menyaksikan, kita harus mendengar secara pribadi, secara sendiri bahwa kita ada di kejadian itu. Lalu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu yang kita ceritakan, itu yang kita sampaikan, itu yang kita kumandangkan. Itulah kita yang disebut saksi yang benar. Makanya Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan baru kamu akan menjadi saksi. Kita tidak akan menjadi saksi yang efektif, kita tidak akan menjadi saksi yang luar biasa tanpa diberi kuasa. Kalau kita mengacu dalam, saudaraku, pengutusan Yesus pertama kali kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 10, saudaraku, kita bisa melihat di situ murid-murid dipanggil, saudaraku, lalu diutus oleh Yesus di ayat yang 1. Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara perhatikan, Yesus tidak akan pernah mengutus kita karena kita diumpamakan seperti domba di tengah serigala. Tuhan gak pernah mengutus kita tanpa diberikan kuasa. Makanya tadi Kisah Rasul berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, baru kamu menjadi saksi. Karena itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi saksi daripada lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kita nggak bisa hanya katanya, oh saya enggak. Kita harus ngalami. Karena itu kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan hari ke sehari. Karena itu kekristenan bukan disebut agama. Saudaraku, kekristenan adalah pengalaman perjumpaan dengan Kristus, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dari perjalanan bersama Kristus, karakter kita dibentuk, saudaraku, pribadi kita dibentuk, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang kita ceritakan, itulah yang kita beritakan kepada dunia, kepada orang yang belum percaya, yang belum pernah mengenal jalan kebenaran dan hidup. Karena itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa baptisan Roh Kudus itu begitu penting? Karena memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Karena itu Tuhan tidak akan pernah, saudaraku, mengutus kita menjadi saksi kalau kita tidak diberi kuasa. Kalau kita belajar tadi dari 12 murid Tuhan, sebelum mereka diutus, Tuhan memberikan kuasa untuk menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Pertanyaan, kuasa yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 dan 18, sangat jelas firman Tuhan berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah tanda-tanda yang menyertai kita, kuasa yang Tuhan berikan. Jadi kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh yang mungkin ekснolalia, yang tidak pernah kita pelajari. Bahkan bahasa-bahasa roh yang glosolalia yang kita untuk membangun diri kita. Bahkan kita memegang ular sekalipun minum racun maut, saudaraku, tidak dapat celaka. Dan ketika kita meletakkan tangan atas orang sakit, Alkitab berkata orang sakit itu akan sembuh. Jadi tanda-tanda ini menyertai kita orang percaya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu apa? Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa roh saya percaya ini, baik itu wujudnya glossolalia atau exnolalia. Saudaraku, saya percaya juga kita punya otoritas untuk memegang ular sekalipun minum racun. Saya masih ingat tahun 94 saya masuk pedalaman Kalimantan Tengah. Saudaraku, ada satu daerah di situ setiap penginjil yang datang, kelompok-kelompok penginjil. Kami pada waktu itu anak STT. Saya ikut, saya bukan mahasiswa tapi saya diajak untuk ikut praktek mission trip untuk anak-anak. Waktu itu saudaraku dari Gereja Betani Surabaya. Saya ikut saudaraku. Dan ada satu daerah saudaraku khusus ketika mahasiswa-mahasiswa penginjil-penginjil datang ke daerah itu disambut oleh kepala sukunya. Dan mereka dijamu dengan minuman. Saudaraku, sebelum tim kami masuk ke kampung itu ada tim yang lebih dahulu. Saudaraku, ketika mereka mau minum teh yang disediakan, mereka berdoa, teh itu meledak, saudara. Dan saudara bisa tahu, ketika itu meledak, orang yang punya rumah suku, kepala suku itu percaya, saudara. Kenapa? Karena ternyata sebelum diminum teh itu, tim ini berdoa, menyebut nama Yesus, kuasa Yesus, dan ternyata teh itu isinya racun. Saudaraku, ini adalah tanda-tanda yang akan menyertai kita ketika kita, saudaraku, dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan Tuhan juga memberikan tanda kepada kita, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya saudaraku. Kalau kita mengingat ayat-ayat ini, kalau kita melihat saudaraku dalam Kisah Para Rasul, sebagaimana setelah Petrus saudaraku dipenuhi dibaptis Roh Kudus, kita bisa melihat 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Tidak berhenti sampai di situ. Petrus ditangkap, saudaraku. Petrus diancam, diintimidasi untuk tidak boleh memberitakan Injil, saudaraku, memberitakan nama Yesus. Tapi Petrus taat kepada perintah Tuhan daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang melarang mereka untuk mengabarkan tentang Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Alkitab berkata ketika Petrus di pasal yang ketiga masuk ke bait Allah, lihat orang lumpuh bersama Yohanes, saudaraku, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus Kristus berdiri dan berjalanlah. Orang lumpuh itu berjalan. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara lihat saudaraku di pasal berikutnya, bagaimana saudaraku Petrus, saudaraku, bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Kalau saudara belajar terus dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, kita bisa melihat di situ kuasa Allah didemonstrasikan. Bahkan sapu tangan Paulus, saudaraku, menyembuhkan orang. Kalau kita lihat di pasal yang ke-7, Stefanus, saudaraku, seorang yang dipilih hanya sebagai diaken ngurusi orang miskin dan janda, tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan, saudaraku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ia menyampaikan firman di hadapan pemimpin agama Yahudi, mereka melihat wajah daripada Stefanus seperti malaikat. Bahkan ketika Stefanus dirajam, ketika Stefanus dibunuh, saudaraku, dia berdoa dan melihat Yesus berdiri dari tahtanya, memberikan penghormatan kepada Stefanus. Begitu dahsyat, begitu luar biasa, saudaraku, pengalaman-pengalaman supernatural, pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tidak berhenti di situ. Kalau saudara lihat di pasal, saudaraku, yang berikutnya, saudara bisa melihat bagaimana Saulus berdiri, saudaraku, melihat Stefanus dibunuh. Dan kita tahu di pasal yang saudaraku 9, Saulus dipanggil Tuhan dengan cara apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat sinar kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Saulus, saudaraku, dipanggil Tuhan menjadi hamba-hamba, menjadi hambanya untuk bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Perkara yang dahsyat yang dikerjakan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul. Sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada, saudaraku, ancaman intimidasi, bahkan Petrus di penjara, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk membebaskan. Saudaraku, mereka tidak gentar, mereka tidak takut, justru mereka semakin berdoa. Ketika mereka berdoa, Roh Kudus dicurahkan, lawatan Tuhan, mereka semakin berani, saudaraku, memberitakan kabar baik. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pentingnya, saudaraku, namanya baptisan Roh Kudus. Begitu pentingnya mengaktifasikan bahasa roh, saudaraku. Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kita akan menerima kuasa yang luar biasa.
Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita sebagai bisnismen, kita akan kreatif. Di tengah-tengah krisis moneter, krisis ekonomi, di tengah-tengah krisis sosial, di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang luar biasa, berbeda dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan. Kenapa? Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus diberikan untuk menolong, menghibur, menuntun, mengajar kita. Karena itu penting sekali kita sebagai gereja untuk terus mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan terus mengaktifasikan bahasa roh itu untuk kita bergerak, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita gunakan semaksimal mungkin supaya setiap kita menjadi saksi, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk mengerti pentingnya mengalami baptisan Roh Kudus. Bapa, itu adalah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami orang-orang yang sudah disucikan hatinya. Dan kami percaya tanda daripada orang dibaptis Roh Kudus awalnya adalah berbahasa roh. Karena kami mengerti hari ini bahasa roh sangat penting Tuhan karuniakan untuk memperlengkapi diri kami, untuk Tuhan sebagai bahasa doa, sebagai bahasa pujian penyembahan untuk membangun diri kami sendiri, dan sebagai bahasa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar eksternalalia kepada setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Bahkan bahasa-bahasa yang tidak kami kuasai, ketika kami dibaptis dan diberikan tanda bahasa roh secara eksternalalia, berita kabar baik itu bisa disampaikan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami mengerti bahwa ketika kami dibaptiskan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, maka kami akan dipenuhi kuasa, kami dipenuhi otoritas, kami diberi kemampuan, kami diberi kesanggupan untuk bisa, untuk mampu, untuk menjadi saksi-Mu, sehingga kami memberitakan kabar baik kepada setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, meteraikan ini, dan biarlah ini kami dengar, kami hidupi, dan kami alami untuk terus dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah segala berkat-berkat Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan manis oleh kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat surgawi melimpah atasmu. Keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan akan ada padamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.